Halo teman-teman semuanya, selamat siang semuanya, selamat bergabung dengan kami di acara podcast kami yang baru. Perkenalkan, nama saya Mansur, saya kebetulan dari media di Mitra Wacana, dan kali ini saya akan ketemu dengan salah satu sahabat saya di Desa Sentolo yang kemarin punya hajat besar untuk membuat satu proyek tentang lomba gitu. Nah, seperti apa lombanya? Nanti kita akan ngobrol bareng dengan teman kita, Mas Yosef. Selamat siang Mas Yosef, tos dulu kita. Oke. Ini corona. Iya, corona. Gimana nih kabarnya Mas Yosef? Baik ya. Nah, nggak baik nggak sampai sini Mas. Oh gitu. Iya. Corona gimana corona? Bagi saya corona itu adalah ya wes gitu aja lah. Orang-orang berapa penting dibahas? Iya, nggak penting dibahas. Oh. Itu cuma tentang bagaimana menjaga tubuh Pak sebenarnya. Nah, menjaga imun. Imun tubuh toh. Gitu aja, nggak usah pusing. Oke. Memang tidak perlu banyak dipusingkan karena pusing itu juga akan menurunkan sistem imun kita. Gitu. Betul Mas, jangan pusing. Oke. Ini saya kemarin dapat info yang cukup menarik, katanya teman-teman Sentolo itu habis punya satu acara besar gitu ya tentang lomba Ya, film. Seperti apa kira-kira sebenarnya lomba film yang seperti apa Mas Yosef? Yang penting lomba film itu kan konsepnya itu lebih bebas. Yang penting tidak mengandung sara dan unsur-unsur negatif. Sepele, soalnya kenapa dibikin seperti itu? Kita bukan tidak banyak anak-anak film yang di Sentolo. Cuma kita ingin tahu apakah ada bakat yang di Sentolo. Seperti itu. Jadi lebih apa ya? Pengen menggali bakat kemudian minat teman-teman muda di Sentolo soal media, terutama soal film. Ya, dan gini Mas, sekarang itu zamannya corona itu kan untuk berkreasi itu sulit ya Mas. Seakan-akan itu kita itu dibatasi untuk berkreasi. Tetapi kan sebenarnya itu berkreasi itu tanpa batas. Nah, karena ini Mas, karena kan dalam situasi yang pandemi ini kan jaga jarak kemudian. Iya, itu kan karena konsepnya sudah dibikin seperti itu sehingga itu membuat kita itu susah untuk mengeluarkan inspirasi kita, kreasi kita. Iklan. Ya. Iklan dulu. Ya biasa lah. Kita kan orang-orang kondang ya. Kondangan maksudnya, jadi ada iklan. Biar kelihatan kayak podcast yang itu di kondang-kondang. Iya. Termasuk ini ya, ini kemarin ada endorse dari dari siapa ini? Oh, makasih nanti ada. Iya, ini tulis dibawa pulang nanti. Ini kok nikahan ya, Mas? Iya. Di sana namanya Mas. Oh gitu. Iya, belum bayar endorse-nya. Belum bayar. Belum lunas kita. Oh, aduh. Ya, balik lagi soal apa namanya? Film tadi. Ya? Film, terus kenapa sih kok merasa ini ya? Apa memang benar-benar menghambat ya situasi pandemi itu menurut Mas Yosef itu? Pandemi ini itu kita itu terlalu berpatokan kepada media, Mas. Sebenarnya kan intinya di corona itu bahwa kita itu jangan sampai imun kita turun. Dan kita itu menjadi orang yang bersihat, kan seperti itu. Kita bisa salaman, habis itu kalau cuci tangan beres ya sebenarnya. Tetapi kan media kan yang macam-macam lah, yang apalah, tidak usah dibahas media. Karena media itu kan mereka juga mencari uang di situ kan. Oke. Itu umum lah. Makanya sekarang kayak teman-teman Solo membuat media alternatif ya. Iya, gitu media ya. alternatif itu karena kita ingin membuktikan bahwa corona itu tidak menghalangi kreativitas. Nyatanya seperti itu tadi, setiap kehidupan tidak ada drama corona gara-gara film itu tadi. Wih, keren. Iya. Itu berarti kemarin ini kemudian yang membidani program ini siapa? Karang Taruna ya? Karang Taruna Desa. Terus kemudian ini siapa kemudian yang terlibat dalam artian sebagai peserta dan sebagainya itu? Peserta setiap pedukuhan, Mas. Setiap pedukuhan. Sentolo ini berapa pedukuhan? Sentolo ini ada 12 pedukuhan, Mas. 12 pedukuhan. Temanya kemarin bebas, terus yang penting tidak sara gitu ya. Tapi kan ada apa namanya muatan yang kemudian agak cenderung di peserta kemudian pengen tampakkan di dalam film-film mereka tentang potensi desa kah atau persoalan sosial masyarakatnya atau gimana? Ya sebenarnya itu konsepnya dari setiap desa itu sudah bagus Mas. Mereka macam-macam lah, mereka mengeluarkan ceritanya sudah macam-macam. Bahwa di situ sudah membuktikan bahwa desa Sentolo itu punya orang-orang yang berkreativitas di setiap pedukuhannya. Oke. Nah,
tetapi kan karena mereka itu tidak punya lingkup yang maksudnya itu tempat mereka untuk belajar di situ, sehingga tidak keluar lah itu tadi inspirasi mereka. Tidak ada tempat untuk melakukan inspirasi. Nah, terus kemudian dari Karang Taruna ini punya inisiatif untuk gimana sih caranya walaupun pandemi ini teman-teman muda masih punya ruang untuk berkreativitas. Iya, melalui film ini. Walaupun sebenarnya itu dana tadi itu yang buat juara itu 1 juta dibagi tadi itu tuh sangat minim ya mas. Perdukuhan saya sendiri itu Pak dihitung itu membuat pendanaan tentang film tadi udah lebih dari yang dapat hadiah mas. Dia tombok sebenarnya. Juara itu tombok. Tetapi kenapa kita tetap semangat? Karena mungkin kalau dilihat dari sisi biaya kita jangan munafik ya mas. Saya juga panitia film ini. Saya juga ikut di perdukuhan saya sendiri. Nah, tapi kita kalau bilang hadiah harus besar, itu budget dari mana kan seperti itu. Kita namanya aja masih mencoba. Nah, mungkin kalau part berikutnya kita teman-teman dari Karang tetap berusaha bagaimanapun caranya tidak cuma segitu hadiahnya. Ya, karena ini masih awal. Nah, walaupun awal tadi kalau bagi yang sudah membuat filmnya pakai kamera yang sesungguhnya, tripod yang sesungguhnya, masih slide, masih pakai lighting, mic itu kan 500.000 kita kan lebih mas. Nggak cukup ya? Nggak cukup, jelas nggak cukup mas. Tetapi nggak apa-apa. Tapi kan itu cuma segi dari nominal aja itu. Kelemahannya cuma segi nominal itu aja karena pikirannya kan yang penting ada karya di satu itu. Intinya kan di situ mas. Iya. Kita. Menarik soal berkarya tadi ya. Memang apa namanya ya? Ya karya terutama film gitu ya. Memang bisa dikatakan kan kalau dari teman-teman Solo menjadi sebuah media ekspresi terhadap kondisi yang mungkin dihadapi teman-teman, entah itu tentang kondisi desa atau mungkin satu kondisi sosial masyarakat yang mungkin teman-teman juga alami gitu ya. Satu pertanyaan seperti ini ya, dalam membuat film semacam ini teman-teman itu menggali idenya gimana? Apakah memang teman-teman sebenarnya dari awal-awalnya itu memang sudah punya soal membuat film gitu? Kalau di perdukuhan lain saya kurang paham ya mas, tetapi kalau perdukuhan saya sendiri di Solo Kidul kita punya 2 orang dari entertainment. Oh memang mereka ini orang film, orang entertain gitu ya? Dan yang satu video ini tadi itu adalah orang sudah pernah terjun di bidang film. Berarti kalau begitu orang-orang Sentolo ini soal media itu sebenarnya nggak kalah hebat ya? Lainnya. Cuma itu tadi mas kembali lagi bahwa mereka itu nggak bisa membudayakan. Dia nggak tahu harus kemana, jadi mereka mending luar. Berarti mereka secara kompetisi gitu sebenarnya ini bukan yang pertama gitu ya? Bukan mas. Jadinya kan Sentolo sendiri kita juga punya sutradara dan ada perdukuhan yang punya sutradara di situ. Nah, tetapi kenapa mereka tidak membuat suatu gebrakan di Sentolo? Ya karena Sentolo sendiri nggak ada gebrakan yang mengawalinya kan. Ya kalau kan masyarakat itu lebih banyak berpatokan kepada desa kan. Kalau desa ada membuat gebrakan, mereka diajak kerjasama, mesti mereka akan menjadi gebrakan yang besar mas. Ya termasuk berarti di tengah kevakuman ini kemudian Karang Taruna itu mengambil peran lah ya, peran bagaimana potensi-potensi kepemudaan di Sentolo ini kemudian bisa bangkit. Nah, ini mana kan diomel. Kayaknya oleh gimana? Itu siapke panitia. Atau ikut ngar ya, jeruput ya. Iya, ini sebenarnya saya endorse ya ini. Suka sama ini. Gelasnya cantik atau apa? Iya, sebenarnya enggak. Ini cantik ya gelasnya. Istri saya aja. Tehnya cantik. Istrinya kalah cantik Mas Yusuf. Nah, gitulah. Oke. Nah, ini yang Mas Yusuf. Dari pertama kemudian sampai akhirnya terselenggaranya ini butuh waktu berapa bulan? 1 bulan. Cuman 1 bulan? 2 bulan sama menunggu mereka. Menunggu prosesnya 1 bulan. Oh berarti mulai dari pengumuman awal itu, terus kemudian dikasih waktu 1 bulan untuk mengeksplorasi soal ide dan sebagainya, baru kemudian hasilnya dikompetisikan
di upload di media gitu atau Iya, gimana? kita kirimkan ke Karang Taruna dan Karang Taruna menyeleksi tadi dan dikirimkan ke Dewan Juri. Dan Dewan Jurinya mereka tidak dikasih tahu. Walaupun saya sendiri sebagai panitia saya tidak tahu siapa Dewan Jurinya. Oh gitu. Lah kok bisa? Karena panitia tidak cuma Karang Taruna, Oke. jadi Rawacana. Oh iya. Kan ini orang ini Rawacana yang membuat juri tadi. Oke. Sehingga saya juga tidak tahu kan, nanti kalau saya ikut nanti dikira saya memenangkan lombanya tadi kan nggak enak gitu. Nah, ini infonya teman-teman, jadi tempatnya Mas Yosep ini dia juara satunya loh. Juara satunya. Ini saya agak ini juga sih sebagai sekaligus Anda juga sebagai panitia gitu kan. Ternyata Anda juga ikut sebagai pembuat filmnya atau movie makernya. Terus jurinya Kalau movie makernya bukan saya. Oh bukan. Saya sutradara. Oh sutradaranya. Jadi untuk menyutradarai film itu Iya. sampai sendiri ya. Iya. Kalau yang movie makernya itu ada 2 orang, itu Mas Agung dari desa saya sendiri. Dan saya sangat mengambil dari desa lain, dari bukan desa lain, dari dari kabupaten lain Untuk membantu film. Nah, dan demi ini ya, demi berkontribusi terhadap budaya kreativitas di Sentolo. Oh, tidak cuma itu Mas, ada yang lebih tinggi lagi yang kita pikirkan bukan tentang hanya budidaya dan hadiah, tetapi ternyata gara-gara film muda-mudi Sentolo Kidul datang sampai 26 orang Mas. Dari yang vakum itu cuma 10 orang itu udah bagus, bisa datang 26 orang cuma karena kata-kata ikut lomba film yang padahal dapat 500.000 dan biaya hadirnya 1 juta lebih. Itu aja karena kamera dan lain itu disponsori Mas. Kalau enggak atas itu udah. Berarti untuk ini ya, ternyata biaya sosial untuk bagaimana menyatukan kembali Karang Taruna yang mungkin ada retak-retak itu ya. Iya. Ini ternyata biayanya cukup mahal ya. Iya, cukup mahal. Dengan ide teman-teman menurut saya brilian juga sih dengan membuat semacam lomba film ini. Termasuk juga kan karya-karya mereka istilahnya mengangkat situasi yang ada di desa kan gitu. Iya. Kalau Mas Yosef sendiri sebagai sutradara, kemarin filmnya apa? Yang Kerinduan Nisa. Kerinduan Nisa. Ini sebagai sutradara kemarin kira-kira sebenarnya ceritanya soal seperti apa soal Kerinduan Nisa ini? Kerinduan Nisa itu kita konsepnya itu adalah sebenarnya itu membuat konsep tentang suatu kehidupan seorang anak. Nah, dan kedua anak ini ditinggal oleh ibunya dan Ditinggal meninggal. Oh meninggal. Ibunya meninggal. Kita memperlihatkan bahwa ketika kepribadian itu ada yang bilang itu pasti setiap orang itu mempunyai kejiwaan yang masing-masing. Ada yang tetap stay, oke aku bisa menerima, tetapi ada sisi lain yang aku kayak gini sih, aku ketinggalan buku. Itu ada yang sampai berkelanjutan. Nah, sehingga yang disebut orang-orang nakal itu karena mereka itu mempunyai masa lalu yang tidak tahu, dan mereka malah terjerumus di dalam dunia itu. Dan kita memperlihatkan seperti itu. Di film Kerinduan Nisa ini. Nisa Jadi si Nisa ini yang karakter yang mana nih? Yang kemudian dia menjadi seorang yang settle secara kepribadian dan emosionalnya, Iya. atau dia yang kemudian jadi goncang? Nah, dia jadi goncang. Oh, si Nisa ini yang goncang. Ya, kalau kita menceritakan yang settle itu terlalu monoton Mas. Oh, biasa. Orang baik itu nggak perlu diperlihatkan. Jadi ini tapi yang dibilang itu orang yang belum baik tapi bisa menjadi baik. Jadinya itu kan itu konsep kehidupan. Ngapa sih orang baik nggak ditontonkan? Kalau sudah baik, cukup 1-2 kali aja jadi ditontonkan. apa enggak malah ini? Apa namanya? Malah menjadi satu apa ya istilahnya kan? Menjadi contoh kalau misalnya kita memperlihatkan orang yang baik. Konsep Kerinduan Nisa itu dari dia itu orang baik dan sampai dia itu ketahuan dan dia mau berubah kan. Di situ. Dan konsepnya itu bahwa konsep kalau kita itu sudah terjerumus di dalam dunia yang kurang baik, kan yuk kita berusaha menjadi baik seperti apa. Nah itu kan yang jarang sekali diperlihatkan di sebuah film di Indonesia kita. Nah, ngomongin berarti Kalau kalau nggak semua oke. apa namanya tuh kebanyakan film yang fenomenal yang di Indonesia itu ya mereka itu kan cuma kebanyakan mencari popularitas.
Jadi yang bisa diangkat sampai di luar negeri itu cuma beberapa film tadi itu, ya kan? Iya. Itu bukti loh mas. Iya. Jadi itu kita nggak bisa memungkiri bahwa film kita yang sampai diangkat di luar negeri itu hanya beberapa. Ini juga mungkin Mas Yusuf pengen membuktikan juga ya sebenarnya kita bisa membuat konsep yang berbeda soal film, tidak hanya mengeksploitasi soal wong nangis yang apa istilahnya, yang kemudian banyak mengeksplorasi hal-hal yang istilahnya membuat apa ya, secara kepribadian berbangsa bernegara jadi cengeng gitu. Iya betul, itu mental. Nah, semua gini mas, beberapa sinetron yang ada di Indonesia itu mereka memperlihatkan bahwa jika kita itu mempunyai masalah itu, kita itu hanya berdoa dan sudah selesai. Iya. Ya kan, yang dilihat itu cuma hanya berdoanya saja, tapi tidak prosesnya. Prosesnya jadi ditekankan sih pak. Memang benar berdoa itu sangat penting untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi tidak cuma ini. Ikhtiarnya. Apa yang kita kerjakan? Ada cuma berdoa atau masih nangis sampai air jadi darah pun dia nggak melakukan apa-apa, ya itu bodoh mas. Nonsen ya. Itu nonsen. Padahal kalau istilahnya apa ya? Soalnya aku pengen data di depanku tapi cuma tak diam. Tapi aku pengen banget, pengen banget teh. Percuma kan Iya, mas? doa terus kemudian yang terjadi di sana tapi wok ya mas, di dalam doa terus kemudian muncul azab. Iya, muncul azab itu. Gitu. Nah ini berarti terus kemudian kembali lagi ke filmnya Mas Yosef, apa namanya itu, kerinduan Nisa ini pengen memberikan sesuatu yang berbeda begitu ya, tentang bagaimana melihat fenomena sosial itu nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Bahwa kenapa sekarang itu makanya banyak anak SMP itu bunuh diri karena cinta, itu kan udah lucu ya mas. Itu orang SMP yang mikirkan cinta yang bunuh diri itu itu karena apa sih penyebabnya? Kalau menurut Mas Yusuf? Penyebabnya karena apa? Karena dia melihat yang di, karena sekarang itu media itu adalah salah satu contoh kemasyarakatan. Jika media sendiri memperlihatkan hal yang seperti itu, ya udah. Apalagi itu dilakukan berulang terus. Ya terus ada sinetron yang SD udah pacaran, udah mengenal cinta, itu kan konyol benjet mas. Konyol banget itu loh. SD udah pacaran, mereka itu harusnya cuma berpikir tentang bermain, malah dia berpikir tentang pacaran. Sayang lagi apa? Gagal fokus aku sayang. Gitu. Oke, menarik ya sebenarnya. Ini berarti film-film ini juga apa ya, autokritik juga terhadap media-media mainstream yang menggunakan apa namanya pendekatan semacam itu, yang menurut Pak Yosef sendiri ini bukan sesuatu yang mendidik gitu ya. Nggak mendidik. Makanya itu kita itu sekarang itu Pedukuhan itu membuat dari bukan ada Karang Taruna di Pedukuhan kita. Di bawah desa yang tadi ada Karang Taruna. Makanya kita sebagai orang-orang ini membuktikan bahwa sebenarnya itu orang itu bisa berkreativitas walaupun di dalam keadaan yang tidak untuk dia bisa berkreativitas. Karena suatu kreativitas itu datang itu kan ada kemauan mas. Jika tidak ada yang frontal melakukan kreativitas, terus di mana orang yang bisa melakukan kreativitas tadi jika kita cuma hanya berdiam diri mas. Dan pada akhirnya kita cuma hanya takut dengan penyakit tanpa mengeluarkan solusi. Dan teman-teman ini membuktikan walaupun oke lah keadaannya mungkin kayak nggak memungkinkan, tapi tetap bisa berkreativitas dan tidak ada apa-apa gitu ya. Tidak ada apa-apa. Ya sebenarnya itu semua itu emang keajaiban yang Maha Kuasa ya mas. Kita nggak memungkiri. Mungkin kalau di dalam di situ tuh ada yang terkena corona gitu sudah kok mas, besok lagi nggak akan ada. Tapi ternyata itu alhamdulillahnya nggak ada ya. Nggak ada, bersyukurnya di situ. Sampai akhir acara di penjurian dan sebagainya clear ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena apa, mereka sudah fokus dan mereka bertambah. Mereka senang kan, wah kumpul sama teman-teman, senang loh. Nah ibunya bertambah sehingga jadi sehat, kuat. Iya. Terus ini hasil dari lomba film itu kemarin akhirnya didistribusikan kemana? Ke Pedukuhan masing-masing. Ke Pedukuhan masing-masing, diupload di media kan? Diupload media. Upload media, bisa diakses ini ya, film-filmnya itu. Di apa namanya di YouTube-nya Karang Taruna. Di YouTube-nya Karang Taruna. Ya nanti di bawah sini. Di bawah sini ya. Kalau sebenarnya kalau saya ngomong apa gitu. Tapi kan
orang itu nulis kadang ini spasi atau enggak gitu kan susah ya. Susah. Ya, susah Mas emang. Ada ngomong Inggris Mas. Wah gitu. Ngerti orang-orang sampai BY. Padahal BHY ya gitu loh Mas. Oke. Itu biar kasih keterangan di sini Mas. Iya. Biar nanti kan ya tim editornya pokoknya harus kasih keterangan. Apa namanya setiap desa ini kan sudah mengupload kan Mas. Oh, udah mengupload. Sudah mengupload setiap desa. Ini berarti kayaknya ini ya masing-masing Bisa teman-teman. bikin konten YouTube itu di desa masing-masing. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pilihan dari lomba film ini bisa menjadi konten YouTube mereka. Oke. Ya setidaknya memberi inilah ya, memberi semacam ruang untuk bisa membuat konten lah. Iya, ya. malah enggak itu tuh apa yang diperlihatkan itu bahwa yang film-film itu cuma tidak hanya film yang kondang. Yang biasa pun bisa bervariasi. Saya kemarin juga beberapa lihat ternyata teman-teman ini bagus juga saya lihat kayak orang profesional bro. Jadi pengambilan gambarnya, terus kemudian cara perpindahan gambarnya ini kayaknya nggak amatiran ini udah mulai kayaknya banyak filmmaker juga di Sentul. Iya, ya itu tadi kita cuma kurang orang-orang yang mau mengajarkan mereka. Nah, sehingga idenya apa nih sebenarnya? semuanya gini, tugas kita sekarang kan kemarin termasuk banyak dari perdebatannya banyak film-film yang menurut saya itu keren. Tidak mengira saja kan ada perdukuan bisa membuat film sampai seperti itu. Iya, saya pun nggak ngira juga sih di tingkat sampai gitu. Film itu tuh benar-benar sudah kreatif bagi saya, mereka sudah kreatif, benar-benar kreatif. Kalau masalah visual itu hanya karena masalah mereka belum punya pelajarannya. Tapi kalau mereka punya pelajarannya, wah itu lebih ramai lagi loh. Pasti lomba perdukuan aja bisa internasional tuh nanti hasilnya. Oh, iya. Yang mau ya? bisa internasional karena apa? Mereka dapat pelajarannya. Iya, termasuk juga karena YouTube ini kan sebenarnya salah satu platform yang tidak hanya lokal, tapi bisa Iya. ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Mas. Mainnya nggak perlu sampai tayang di bioskop. Enggak, tapi YouTube itu kan masih ada bioskop. Oh gitu ya? Ya, sekarang ini udah mulai pada tutup. Corona kan nggak boleh sentuhan. Iya. Kalau itu masa jaga-jaga. Aman ya. Nah ini mungkin ini kan inovasi, salah satu inovasi teman-teman Karang Taruna ke depan nih mau apa nih untuk membuat satu gebrakan lagi yang kira-kira lebih memotivasi teman-teman muda terutama di Sentolo untuk punya kreativitas lebih. Ya sebenarnya kita punya beberapa ide-ide sih Mas yang mau kita keluarkan, tetapi semua itu proses memakai pendanaan tadi Mas. Sekarang yang kita teruskan mungkin kalau olahraga belum bisa, susah ya olahraga karena nanti kalau olahraganya Among Us maksudnya nggak mungkin kalau ya cuma 2 desa ya desanya nggak ada yang nonton nggak mungkin. Gitu ya? Iya, mesti mereka tuh pengen nonton desanya bertanding kan. Iya. Karena orang itu sekarang udah jenuh, ya ada tontonan walaupun nggak boleh tetap nekat. Ya karena keinginan itu. Ya mungkin karena sudah lama terlockdown itu ya, kemudian yo nek wis metu yo pengen angin segar, pengen hiburan yang segar. Sekarang udah mulai bosen gitu nonton HP terus gitu ya. Terus kan budrek Mas. Budrek ya. Imun turun. Nah, kena corona. Corona malah nggak cuma corona, so jantungan barang Mas. Itu lebih bahaya. Oke. Jadi kita yang tugas yang mungkin dekat ini kita bikin film lagi. Dan kita juga sekarang didukung lebih ya Mas sama Bapak Kades kita untuk membuat film, tetapi konsepnya bukan perdukuhan. Tapi sudah skala desa. Isu kira-kira yang mungkin mau diangkat? Kita kan dirahasiakan Mas. Dan itu oke, rahasia sekali. Kapan rilisnya juga itu dirahasiakan sampai media tahu. Oke. Medianya pokoknya ini ya, hanya melalui podcast dari Karang Taruna ini. Iya. Oke gitu, media. Tapi takutnya media lain datang itu yang mencari ditambah-tambah kan. Waduh. Serenak Nggak enak nanti ketemu nanti ada yang corona. Oke. Mungkin itu ya teman-teman yang podcast kita hari ini ya. Karena mungkin Mas Yosef ini juga orang sibuk sebenarnya, setahu walaupun kurang terkenal tapi dia sibuk gitu. Dan saya kira tapi saya terkenal ya di Sedusun gitu. Bukan, punya gaib Mas. Oh, punya gaib. Oke. Itu mungkin ya teman-teman untuk
perbincangan podcast kita hari ini, saya kira ini menjadi satu informasi menarik bahwasanya untuk Desa Sentolo sendiri terutama ya, ini ke depan mungkin proyek-proyek semacam ini akan lebih banyak lagi supaya teman-teman itu bisa punya ruang lebih untuk bisa berkreativitas, terutama malah mereka yang punya concern soal film gitu ya. Mungkin itu ya Pak Bro, kita close dulu. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu di podcast yang lain. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.